Musa berhasil menjadi juara 3 hafal Al-Quran 30 juz sedunia. Itu juara 3 karena lawannya 10 tahun ke atas. Tapi kalau bicara usia 7 tahun, saat ini Musa adalah, saudara, juara pertama dunia di umur 7 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan waktu dia ikut musabaqah, dia pakai baju batik khas Indonesia, saudara. Dia ingin tunjukkan ke dunia, saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa hafal Quran? Saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak mampu mengasih Al-Quran 30 juz? Saudara, 7 tahun. Anda tahu setelah musabaqah tersebut, saudara, seluruh ratusan peserta musabaqah rame-rame nyiumi Musa, saudara. Mereka kagum sampai Presiden Mesir memberikan hadiah penghargaan. Lalu dari Indonesia mana? Dari pemerintah kita mana? Ada stasiun-stasiun TV yang menyiarkan, cuman TV One, cuman sekali, cuman cuplikan dikit, maaf kayak orang ngupil sebentar. Udah beritanya segitu doang, saudara. Setelah itu nggak lagi diekspos, saudara. Yang ramekan di medsos, saudara. Di medsos kita angkat rame-rame, saudara. Tapi di media-media mainstream, saudara, yang memang sejak awal sudah memberikan frame jelek untuk umat Islam, saudara, mereka nggak menyiarkan Gagak Gempita. Makanya presiden nggak tertarik, wakil presiden nggak tertarik, karena nggak ada beritanya di TV, saudara. Kenapa pebulu tangkis baru main bulu tangkis begitu aja dapat 5 miliar, saudara? Bahkan dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Maskapai penerbangan memberikan tiket seumur hidup. Lalu mana untuk Musa? Ada memberikan 5 miliar, ada memberikan tiket untuk seumur hidup, ada memberikan Musa ini, saudara, untuk sekolahnya dijamin beasiswa sampai lulus kuliah nanti. Tidak ada. Insya Allah. Ada apa dengan republik ini, saudara? Ada apa? Pebulu tangkis Gagak Gempita kita anggap sebagai pahlawan. Pembalap motor belum menang-menang udah dianggap pahlawan. Ini, saudara, Musa mengharumkan nama bangsa. Betul. Mengharumkan nama negara. Betul. Saudara, saat ini seluruh dunia Islam terkagum-kagum. Ulama-ulama di seluruh dunia memuji-muji Indonesia, saudara. Yang dipuji negara kita, yang dipuji bangsa kita. Ada satu anak dari pulau kecil di Bangka sana, dari kampung, saudara, bisa hafal Quran 30 juz dengan lancar dalam usia 7 tahun. Subhanallah. Ini yang mengharumkan nama bangsa, ini yang mengharumkan nama negara, ini yang mengharumkan kita semua. Bukan bulu tangkis, bukan balapan, saudara, tapi ini yang menjadikan Indonesia dikagumi di seluruh dunia Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Jadi saya hanya ingin memberikan fakta. Yuk sama-sama kita merenung. Yang saya ingin ajak merenung adalah apa sih yang sedang terjadi di negeri kita sebetulnya? Ada apa sih di negeri kita kok begitu? Ada apa sebetulnya? Apa udah rusak betul moral kita? Apa iya kita sebagai bangsa Indonesia nggak bisa bedakan lagi mana sih yang mengharumkan bangsa, mana yang tidak? Baiklah, kalau memang pebulu tangkis dianggap mengharumkan bangsa, diberikan hadiah sedemikian besar, silakan. Kita nggak ngiri, saudara. Baiklah, kalau pebalap mobil, saudara, kalau memang mau dianggap mereka itu sebagai pahlawan, kemudian mau diberikan hadiah besar, silakan. Ya, tapi gunakan akal sehat dong. Kalau mereka berhak mendapatkan hadiah begitu besar, Musa 7 tahun, saudara, menjadi juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara, mestinya harus lebih diberikan dana bantuan dan perhatian kepada yang bersangkutan. Betul. Takbir. Mestinya pemerintah mulai menengok, melirik. Kenapa bisa ada Musa? Oh, ada gurunya. Di mana gurunya? Oh, ada pesantrennya yang mendidik Musa bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun. Kalau begitu, pemerintah mesti melek dong. Lihat itu pesantren-pesantren, lihat itu ma'had-ma'had, lihat itu lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran. Dibantu dong, disokong dong, supaya besok lahir Musa yang lainnya dari Indonesia, saudara.